selamat datang di Cooking Experience with Thermomix. Hari ini bersama saya Diana, kita akan sama-sama membuat mooncake. Nah, mooncake itu apa sih? Mooncake itu adalah camilan tradisional khasnya rakyat Tionghoa yang biasa disajikan di festival pertengahan musim gugur. Kue ini biasa disajikan untuk sebagai bentuk ucapan syukur atas hasil panen yang sudah mereka terima. Nah, untuk mooncake di setiap daerah di China sendiri itu memiliki keunikan masing-masing, jadi berbeda-beda. Nah, untuk hari ini saya akan share gimana caranya membuat mooncake tradisionalnya khas rakyat Teochew, di mana kulitnya itu garing seperti kulit pastry dan dia flaky. Nah, untuk hari ini saya akan memodifikasinya dengan rasa matcha dan juga isian mochi dan red bean. Nah, untuk flaky mooncake, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah dia ada bahan untuk water dough-nya, untuk adonan di luarnya, terdiri dari tepung terigu, gula halus, dan air, juga butter. Lalu ada oil dough, di mana terdiri dari tepung terigu, saya tambahkan matcha powder, lalu butter. Nah, untuk mochinya sendiri terdiri dari tepung beras ketan, maizena, juga gula halus. Dan di sini ada red bean paste. Oke, pertama-tama di sini saya akan membuat water dough-nya terlebih dahulu. Saya akan masukkan bahan keringnya, yaitu tepung terigu dan juga gula halus ke dalam mixing bowl. Oke, saya langsung masukin semua. Tepungnya akan saya ayak terlebih dahulu. Ayaknya juga tetap menggunakan fiturnya Thermomix. Di sini bisa pakai turbo. Oke, saya atur waktunya 2 detik. Oke, seperti ini saja sudah cukup. Next, saya akan masukkan butternya. Butternya akan saya potong menjadi bagian yang lebih kecil-kecil. Oke. Saya akan masukkan butternya. Lalu di sini juga ada air. Saya akan masukkan airnya. Setelah semuanya masuk, akan kita kneading. Kita uleni dengan fitur dough selama 2 menit. Oke, setelah 2 menit, adonannya sudah selesai diuleni, dia jadinya seperti ini. Oke, kita take out dulu dari mixing bowl-nya. Caranya boleh ditebalikan mixing bowl-nya, lalu diputar-putar sedikit beliknya. Nanti dia akan jatuh sendiri ke alasnya. Nah, seperti ini, dia udah langsung keluar. Oke, nah ini kita buletin dulu. Oke, kita haluskan permukaannya, lalu kita bentuk jadi bulat seperti ini. Oke, kalau sudah, akan saya tutup pakai plastik wrap supaya nggak kering, dan ini akan di roasting selama 10 menit. Oke, selagi menunggu 10 menit, kita akan buat untuk yang oil dough. Pakai mixing bowl yang sama aja. Oke. Kita masukkan bahan keringnya dulu untuk yang oil dough. Sama kayak yang water dough tadi,
kita ayak dulu pakai fitur turbo. Turbo 2 detik. Nah, kalau sudah, yang oil dough ini tidak ada waternya, nggak ada pakai airnya, jadi langsung aja pakai butter. Butternya amountnya lebih banyak sedikit dibanding yang water dough. Oke, sama kita potong kecil-kecil juga, jadi supaya kneadingnya lebih gampang. Nah, kalau sudah, kita masukkan ke mixing bowl. Oke, wow. Kita sebar aja. Oke. Next akan kita uleni lagi pakai yang dough selama 2 menit. Oke. Nah, adonan keduanya atau oil dough-nya sudah selesai, jadinya seperti ini. Oke. Ini juga kita akan pindahkan ke kneading mat-nya. Nah, oke, kalau sudah seperti ini disatukan aja pakai tangan. Kalau udah dibuletin. Oke, yang ini juga sama akan kita tutup dengan plastik wrap dan kita istirahatkan selama 10 menit. Oke. Nah, sekarang karena mixing bowl-nya sudah kotor, akan saya bersihkan dulu dengan pre-clean mode. Nah, tadi pre-clean-nya sudah selesai, sekarang kita akan langsung membuat untuk isian mochinya. Nah, bahan-bahannya ada tepung beras ketan, tepung maizena, gula halus, air, dan juga vegetable oil. Nah, di sini vegetable oilnya bisa pakai any kind of oil, mau pakai minyak goreng pun boleh, minyak goreng yang bersih ya. Nah, yang paling penting adalah tidak menggunakan jenis minyak-minyak seperti minyak zaitun, olive oil, seperti itu jangan digunakan karena olive oil tuh punya bau dan rasanya tersendiri. Jadi nanti akan mempengaruhi rasa dari mochinya. Jadi better pakai minyak yang nggak ada rasanya, nggak ada baunya. Oke. Di sini saya masukkan dry ingredients-nya ke dalam mixing bowl. Lalu saya akan masukkan air dan juga minyaknya. Nah, yang ini akan kita masak sampai dia mengental. Cara masaknya di sini kita akan pakai mode thicken. 80 derajat. Nah, jadi sambil nunggu mochinya didinginin di dalam kulkas, saya akan potong timbang untuk adonan kulitnya. Tadi yang water dough udah saya potong timbang juga, masing-masing 45 gram jadi 6 pieces. Nah, yang oil dough ini, yang matcha, dia tuh lebih kecil, jadi akan saya potong timbang masing-masing 27 gram, jadi 6 pieces juga. Oke. Kalau adonan hijau dan adonan putihnya sudah sama-sama dipotong timbang, sekarang saya mau masukin yang adonan hijau ke dalam adonan putih. Oke, caranya saya ambil satu, bagian yang ada lipatannya di sebelah atas. Oke, yang sebelah sini, bagian ini nggak perlu pakai rolling pin, jadi pakai telapak tangan aja. Oke, gepengin.
kurang lebih bikin dia diameternya 8-10 cm. Oke, lebarin seperti ini. Masukin adonan hijaunya, lalu dibungkus, tutup. Gini. Kalau udah, masukin lagi ke dalam plastik wrapnya supaya dia nggak kering. Lakuin terus semua sampai habis. Oke, kalau sudah semua, kita akan resting dia lagi selama 10 menit. Sambil nunggu adonan ini resting selama 10 menit, saya akan timbang untuk isian red bean-nya. Oke, untuk isian red bean-nya di sini saya mau timbang masing-masing 30 gram. Nanti akan jadi 12 pieces. Jadi timbang 30 gram sebanyak 12 pieces. Nah, red bean paste-nya udah saya timbang semua masing-masing 30 gram jadi 12 pieces. Sekarang mochinya akan saya timbang masing-masing 20 gram 12 pieces juga. Nah, di sini saya mau share tips sedikit karena mochinya tuh lengket banget. Jadi, cara gampangnya untuk sendokin mochinya adalah sendoknya dicelupin ke air. Kalau mau buletin pakai tangan, tangannya juga dicelupin ke air, jadi tangan sama sendoknya tuh basah. Jadi supaya lebih gampang handle si mochinya. Nah, mochinya tadi udah saya potong timbang juga 20 gram masing-masing sebanyak 12 pieces. Sekarang kita mau masukin mochinya ke dalam red bean paste-nya. Jadi caranya seperti ini, ambil red bean paste-nya, kita buka, bikin bolongan di tengahnya. Bikin bolongannya yang dalam dan tinggi. Tapi mulutnya ini, mulut lubangnya jangan terlalu besar supaya nanti gampang untuk nutupnya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita ambil mochinya dan masukin ke dalam lubang. Lalu ditutup. Cara rolnya, saya mau ambil adonan yang pertama. Yang bagian di pinch-nya ini, bagian bawahnya jadi di bagian atas. Oke, lalu saya tekan sedikit pakai telapak tangan. Nah, yang kali ini kita butuh bantuan roller. Oke, bentar ya, kalau sudah, mau saya roll jadi oval. Tekan-tekan dulu, karena kan di dalamnya ada isinya. Kalau kita langsung roll, nanti isinya takutnya malah ke satu sisi doang, dia nggak nyebar. Jadi kita tekan-tekan dulu perlahan supaya dia nyebar ke seluruh isi. Ini persis caranya kayak bikin pastry juga, kayak bikin kulit pastry. Kalau sudah dari tengah kita roll ke bawah, pelan-pelan aja. Angkat, balikin lagi ke tengah, roll ke atas, angkat. Yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan, ketika roll yang terujung jangan dilanjutin sampai keluar dari adonannya. Kalau keluar dari adonannya, nanti adonannya bentuknya jadi nggak even, jadi nggak rata. Oke, kita ulang lagi, seperti ini, stop, balik lagi ke tengah. Oke, hindarin ngeroll seperti ini, karena nanti ini nggak akan nyebar kemana-mana, malah takutnya kulit pastry jadi terlalu tipis, nanti sobek. Roll terus sampai setipis mungkin. Kurang lebih panjangnya 28 cm. Kalau teman-teman di rumah punya termometer seperti ini, dia tuh ada ukurannya. Jadi nanti dipasin ke ukuran yang paling lebar. Masih kurang, kita roll lagi sampai tipis. Sampai sekarang baru ke sampai kiri kanannya sedikit aja. Kalau sudah, dari
Nah, jadi setelah semuanya 6-6-nya selesai, kita akan roll sekali lagi. Oke, dia jadi panjang kayak gini. Bagian lipatannya kita hadapin ke sebelah atas. Oke. Nah, yang sebelah sininya ada too much bagian putihnya, mau saya cut sedikit. Oke. Nah. Oke. Sama, pakai telapak tangan. Gepengin dulu sedikit, pipihin dulu. Kalau sudah, pakai rolling pin, sama juga tekan-tekan dulu pelan-pelan. Sebarin adonan hijaunya. Kalau sudah, baru dari tengah, pelan-pelan roll ke bawah, angkat, balik lagi dari tengah, roll ke atas. Pressure-nya sama, jadi supaya nggak ada satu bagian yang tipis sendiri. Untuk yang kali ini, kita akan bikin dia panjang, panjangnya kurang lebih sepanjang knitting matnya. Sepanjang alas knitting matnya kurang lebih dia 36 cm. Oke, jadi mentokin aja. Oke, seperti ini. Kalau udah sama, kiri kanannya, ujungnya. Oke, nah kalau tadi dipotong kan jadi bagus, semuanya kena hijaunya, jadi nggak ada terlalu banyak part putihnya. Kalau sudah mau dari atas dari bawah boleh kita gulung sama kayak tadi. Oke, bagian ujungnya rapetin, di pinch. Oke, kalau udah taruh di sini. Nah kalau sudah, sekarang mau langsung kita bagi dua. Oke, kita potong bagi dua. Dia nice ya seperti ini, dia banyak ulir-ulirnya di dalamnya. Oke, kalau sudah, seperti biasa pakai telapak tangan dulu, kita gepengin sedikit, pipihkan. Oke, kalau sudah pakai rolling pin, nah ini kita rollnya kayak bikin kulit gyoza. Oke, nah begitu di roll, dia ulir-ulirnya keluar semua, cantik banget. Di sini teman-teman boleh roll agak lebar, jadi supaya nanti masukin isiannya kan besar, jadi nanti supaya tutupnya gampang, enak. Oke, nah yang kali ini kita roll ke segala arah, ke semua sisi, jadi bikin dia tetap bulat. Oke, kalau sudah, kita akan isi sama red bean paste-nya. Kalau sudah, dikunci seperti ini. Kuncinya kayak bikin bakpao atau bikin pangsit. Oke, semuanya dicubit ke tengah. Kunci, pastikan nggak ada lubangnya, nggak ada yang bocor-bocor. Oke, kalau udah, rapihin buletannya. Pastikan bawahnya itu kenceng, jadi nanti nggak bocor isinya. Oke, udah seperti ini. Kita simpan di tray. Traynya ini aku alasin alat baking silikon. Kalau mau pakai kertas roti biasa juga boleh. Yang penting biar dia nggak lengket aja. Oke. Isiannya juga boleh diganti, kalau nggak mau pakai red bean paste, boleh pakai lotus paste, boleh pakai paste yang lain, mau pakai mung bean paste boleh, mau pakai custard boleh, mau pakai coklat mungkin boleh, sekreatif mungkin aja, ada isinya apa di rumah. Oke. Kalau dia bentuknya pecah-pecah nggak apa-apa, masih tetap bisa dipakai. Oke, jadi jangan khawatir. Kalau dia udah pecah nggak apa-apa, lanjutin aja. Jangan di reshape, kalau di reshape nanti ulir-ulirnya malah hilang. Jadi nggak apa-apa. Oke, kalau sudah cantik seperti ini, kita isi.
Nah, ini udah jadi semua 12 pieces. Sekarang akan kita bake di dalam oven 170 derajat selama 25 menit. Nah, udah jadi deh matcha flaky mooncake with mochi red bean fillings. Oke, thank you teman-teman semua yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di recreate dan tag ke Thermomix Indonesia. Bye-bye!